ada kelompok yang melaporkan Jokowi ke KPK, korupsi, katanya. Ya. Kita sudah tahu siapa mereka-mereka ini. Tentang mereka, rekam jejak mereka, kita bisa lihat di media sosial, ataupun di mana yang namanya berita. Tidak susah, tidak sulit untuk menemukan tentang rekam jejak mereka, dan hampir semua sama, ya. Rekam jejak mereka hampir semua sama di akhir-akhir karir mereka ketika terlibat dalam pemerintahan, ya. Kini mereka melaporkan Jokowi ke KPK, katanya korupsi. Yang menjadi pertanyaan pertama saya, kalau Jokowi korupsi, bukan hanya Jokowi yang semestinya dilaporkan, tetapi juga anggota dewannya, ya, tetapi juga anggota dewannya. Kenapa? Yang membuat kebijakan siapa? Pemerintah dan dewan. Mereka bersama-sama membuat kebijakan, ya. Yang mengawasi kebijakan itu berjalan siapa? Dewan, parlemen, ya. Di mana di sana adalah partai politik. Dan yang anehnya, ya, laporan pertanggungjawaban Jokowi mereka terima. Nah, terus masalahnya di mana? Kalau laporan pertanggungjawaban Jokowi mereka terima, itu artinya pemerintah, ya, dan legislatif sama. Pemerintah dan legislatif bersama-sama melakukan hal yang sama untuk negara ini. Jadi kalau korupsi yang dituduhkan kepada Jokowi, semestinya para anggota dewan itu juga perlu juga diperiksa, ya. Kenapa mereka bisa menerima laporan pertanggungjawaban daripada Jokowi? Tetapi di luar semua itu, tetap sampai hari ini yang menjadi aneh bagi saya. Apalagi sih yang mereka harus inginkan dari Jokowi? Mau memenjarakan Jokowi? Apa yang mereka inginkan? Mau korupsi? Sekarang begini aja, mari kita dulu usut satu-satu, ya. Kita dulu usut satu-satu, selesaikan dulu perkara Hasto, selesaikan dulu perkara Paulus Thanos, ya, masalah EKTP, dan selesaikan dulu masalah korupsi ratusan triliun, puluhan triliun, selesaikan dulu masalah korupsi suap di Mahkamah Agung. Ya, kenapa di Mahkamah Agung? Ya itu dia, hakim-hakimnya telah terlibat korupsi. Hakim-hakim di kehakiman, ya, di kejaksaan. Itu diselesaikan dulu semua perkara-perkara itu. Jadi supaya jangan timpang tindih. Begitu selesai satu-satu, udah masuk lagi. Jadi supaya jangan ada kasus menimpa kasus, sehingga kasus pun tak jelas mana yang harus diusut. Jangan pula pandangan rakyat, termasuk saya secara pribadi, melihat bahwa sengaja kasus dibuat kembali untuk menimbun kasus yang lain, dan tiba-tiba kasus ini pun hilang. Nah, ketika ini juga sudah mau masuk pemeriksaan atau penyidikan dan segala macam, maka akan timbul lagi kasus yang baru, ya. Sekarang kasus yang melibatkan apa tuh? Pagar laut. Ya, kalau mau pagar laut dulu. Ya, kemarin kasus OCCRP telah menyatakan tidak punya bukti, selesai mungkin sampai di situ. Tetapi masih ada aja yang masih melaporkan berdasarkan pemberitaan dari OCCRP itu. Jadi jangan asal lapor gitu loh. Jangan asal lapor. Jadi jangan asal gerasa gerusuk. Padahal para pakar ini semua, para ahli, bahkan mantan ketua, entah ketua apa itu,
Ya. Jadi semua ini mungkin juga mereka itu bukan cuma pakar ahli, tapi memang mereka itu adalah ahli di bidangnya masing-masing. Tapi ada juga ahli hukum sih, ya. Pakar hukum ada, pakar tata negara ada, ya. Pakar apa namanya itu lagi tuh. Ya pokoknya itulah. Pokoknya itulah. Dari situ kita bisa melihat apakah yang mereka tonjolkan itu adalah kepakarannya atau dari sisi dalam tanda petik sakit hatinya. Tetapi saya melihat lebih condong dari sisi hatinya. Ya, dari sisi hatinya. Jadi banyak sekali yang diperbuat seakan-akan untuk, bukan seakan-akan ya, banyak yang diperbuat untuk mau menjatuhkan Jokowi. Nah, kasus lawas masih diungkit lagi, ijazah palsu. Kalau ijazah palsu, mestinya juga partai pengusungnya pasti kena. Dan partai pengusungnya lah yang semestinya melakukan pembuktian bahwa itu ijazah palsu atau tidak. Ya. Karena apa? Karena 2 periode mereka mencalonkan Jokowi. Ya. KPU yang harus membuktikan. Ngapain dipaksa Jokowi untuk membuktikan itu? Ya, yang dirugikan adalah, kalau itu benar, yang dirugikan adalah pertama KPU yang ditipu, kedua partai yang ditipu. Ya. Justru kenapa dari orang-orang yang tidak berkompeten malah melaporkan, mengatakan ijazah palsu? Siapa yang berada bersama-sama dengan Jokowi selama itu? Siapa? Ahli hukum? Siapa itu yang sekarang sering berteriak, ya, menilai negatif terhadap Jokowi? Siapa? Yaitu Cawapres 03. Menko itu loh, Menko Polhukam itu loh. Ya, dia juga ahli hukum itu. Kenapa dia tidak melakukan? Kenapa dia tidak membereskan persoalan tentang ijazah palsu Jokowi? Mestinya dialah yang melaporkan atasannya. Malulah menjadi bawahan daripada presiden yang berijazah palsu. Ya kan? Tetapi sampai hari ini. Makanya Jokowi juga saya melihat, udahlah, nggak perlu direspon. Waktu akan menjawab. Semua ini terjadi bukan soal salah benar, tapi semua ini terjadi karena persoalan puas dan tidak puas. Semoga di pemerintahan yang baru ini, Prabowo, karena siapa yang menjadi wakil Prabowo adalah juga anaknya Jokowi. Nah, ini yang menjadi dilema juga bagi mereka yang menilai pemerintahan, jalannya pemerintahan ini bukan berdasarkan benar dan salah, tapi berdasarkan puas dan tidak puas. Itu menurut keyakinan saya. Salam merdeka. Salam merdeka, karena kita juga adalah manusia merdeka. Merdeka.